Dingman memilih untuk tidur di lantai kamar Lolo dibanding tidur sekamar dengan Jangkan. Mendengar hal tersebut, Lolo segera mendekat, menanyakan permasalahan yang terjadi antara adiknya itu dengan Jangkan. Dingman kemudian menunjukkan lebam yang ada di punggungnya akibat tendangan Jangkan. 你看我要上这语气，Diman juga merasa sangat kesal dengan segala aturan dari Jangkan. Lolo hanya tertawa mendengar keluhan Dingman dan memintanya untuk kembali tidur di kamar Jangkan. 能有垃圾。Dingman akhirnya kembali ke kamar Jangkan, namun lagi-lagi mereka bertengkar. Dingman akhirnya memutuskan untuk tidur di sofa. Geyo yang saat itu sedang mengambil air tak sengaja melihat pertengkaran antara Dingman dan Jangkan. Melihat Dingman tidur di sofa, Geo memberinya selimut. Keesokan harinya, saat sedang sarapan bersama, Geo terus memperhatikan Dingman dan Jangkan. Sentuhan tangan terjadi antara mereka berdua. Hal tersebut membuat Geo merasa curiga dengan hubungan keduanya. Geo segera menarik Lolo untuk memberitahu sesuatu. Tapi saat itu, Lolo harus segera berangkat bersama Jangkan. Lolo dan Siang melakukan perekaman di rumah sakit. Setelah selesai melakukan perekaman, Lolo melihat seorang anak kecil tengah duduk sendirian. Lolo pun menggoda anak kecil tersebut. Aksi konyol Lolo membuat Jangkan tersenyum. Geo yang merasa curiga diam-diam mengikuti Jangkan dan melihat Jangkan bersama dengan seorang pria yang tak lain adalah Ivan. Geo yang baru pulang mendengar Dingman sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. 我们就不可能了，你去陪他吧。Dingman kemudian kembali memotong bawang. Hal tersebut membuat matanya terasa perih. Geo yang melihatnya berpikir Dingman sedang menangis. Dia pun merasa iba dan memeluknya. Tak lama kemudian, Jangkan datang dan melihat ke arah Dingman dan Geo. Saat makan malam bersama, Geo memberitahu bahwa Dingman yang memasak makanan tersebut. Jangkan menilai masakan tersebut terlalu asin. Geo yang merasa kesal kepada Jangkan bertanya apakah kehidupan Jangkan terlalu manis sehingga menganggap makanan tersebut keasinan. Di waktu yang bersamaan, Lolo datang. Jangkan pun seketika teringat dengan kelakuan Lolo di rumah sakit dan membuatnya kembali tersenyum. Melihat hal itu, Geo merasa semakin kesal karena berpikir Jangkan tersenyum di atas penderitaan Dingman. Setelah itu, Geo kemudian segera kembali ke kamarnya. Lolo menarik tangan Jangkan. Dia kemudian menanyakan hal apa yang telah dilakukan Jangkan sehingga membuat Geo marah. Jangkan pun tak tahu penyebabnya. Keesokan harinya, Geo datang menjemput Dingman, mengajaknya untuk berbelanja agar Dingman melupakan kesedihannya. Saat akan pulang, Geo bertemu dengan Ivan dan Jangkan. Geo semakin yakin bahwa Ivan dan Jangkan merupakan pasangan kekasih. Dan hal itu merupakan penyebab kesedihan Dingman. Tak lama kemudian, Dingman datang. Geo segera menutup mata Dingman agar tak melihat Jangkan bersama Ivan. Lolo dan Geo sedang mabuk. Lolo kemudian menghubungi Jangkan dan memakinya. Mengetahui Lolo sedang mabuk, Jangkan segera menyusulnya. Begitupun dengan Dingman. Geo yang sedang mabuk berbicara dengan pepohonan. Dingman tertawa melihat kelakuan Geo. Geo kemudian mencium Dingman. Karena sedang mabuk, Dingman akhirnya menggendong Geo untuk pulang. Dalam perjalanan, Geo meminta Dingman untuk tak menyukai Jangkan. Mendengar hal tersebut, Dingman tersenyum dan berkata, "Aku belum pernah suka dengan orang lain." 我没喜欢过别人。对不起，Keesokan harinya, Lolo dan Geo meminta maaf kepada Jangkan dan Dingman atas kesalahpahaman mereka yang menganggap Jangkan dan Dingman memiliki hubungan spesial. Terlebih pemikiran mereka kepada Jangkan yang menganggap Jangkan sebagai lelaki brengsek. Dingman tak hentinya mengomeli Lolo, sedangkan Jangkan masih tak mengatakan sepatah kata apapun. Untuk menebus kesalahannya, mereka akan menuruti perintah. Geo akan menuruti perintah dari Dingman dan Lolo akan menuruti perintah dari Jangkan. Lolo menemani Jangkan ke sebuah toko buku. Saat Lolo sedang antri untuk membayar buku, seorang pria yang berada di depannya tak memiliki uang yang cukup dan meminta membayar menggunakan dolar.
Namun tempat tersebut tak menerima pembayaran menggunakan mata uang asing. Liolo yang mendengar hal tersebut segera membantu pria itu untuk membayar bukunya. Mereka berdua ternyata membeli buku yang sama. Pria tersebut kemudian bertanya kepada Liolo, bagaimana cara untuk mengembalikan uangnya. Liolo tak ingin uangnya dikembalikan, karena menganggap mereka berdua sama-sama merupakan penggemar Chongyu. Dia menyukai penulis Chongyu, dan sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Ucap Liolo kepada pria tersebut. Tak lama kemudian, Yang Kan datang dengan membawa beberapa buku. Melihat Liolo sedang mengobrol dengan seorang pria, Yang Kan pun segera memanggilnya. Geo tak hentinya memandangi Dingman. Dingman kemudian meminta Geo untuk tak terus memandanginya, karena hal tersebut membuatnya merasa gugup. Geo mengajak Dingman keluar, mengajaknya untuk menonton film. Namun sesampainya di sana, ternyata tiketnya sudah habis. Dan yang tersisa hanya tiket film horor. Ternyata Dingman takut menonton film horor. Duo datang memberitahu Liolo dan Siang tentang kedatangan seorang penulis dari luar negeri yang bukunya terjual jutaan kopi. Duo menanyakan siapa antara mereka berdua yang punya waktu untuk menginterview penulis tersebut. Sebagai fans Chongyu, tentu saja Liolo dengan cepat mengajukan diri. Ternyata pria yang ditemui Liolo di toko buku waktu itu adalah Chongyu. Chongyu diberi daftar nama jurnalis yang ingin mewawancarainya. Melihat nama Ding Liolo ada dalam daftar tersebut, tentu saja Chongyu langsung memilihnya. Liolo datang ke perusahaan Wenhua. Di sana, dia bertemu dengan pria yang dia temui di toko buku waktu itu. Liolo tak mengetahui bahwa pria tersebut adalah Chongyu, penulis yang selama ini dia idolakan. Liolo berpikir bahwa pria itu juga merupakan seorang jurnalis yang datang untuk mewawancarai Chongyu. Chongyu ingin memberitahu tentang identitasnya, namun dia tak memiliki kesempatan karena Liolo terus berbicara. Liolo kemudian menceritakan bagaimana awal mula Chongyu merintis karirnya dan awal mula dia menyukai karya-karya Chongyu. Chongyu ingin tahu sejauh mana Liolo memahaminya. Tak disangka, jawaban Liolo membuatnya takjub. Karena Liolo memahami secara detail kesukaan idolanya tersebut melalui karya-karyanya. Saat makan malam, Liolo mengumumkan bahwa dirinya terpilih untuk wawancara eksklusif Chongyu. Geo merasa senang atas pencapaian Liolo. Mewawancara Chongyu merupakan kebanggaan yang sangat besar. Karena ini merupakan pertama kalinya Chongyu menunjukkan wajahnya, ucap Geo kepada Liolo. Liolo merasa sangat senang bisa berdiri di samping idolanya tersebut dan akan melihat ketampanannya. Mendengar hal tersebut, Yang Kan hanya terdiam. Liolo mengajak Geo untuk ikut bersamanya bertemu dengan Chongyu. Melihat antusias Liolo dan Geo untuk bertemu dengan Chongyu, Dingman dan Yang Kan saling melirik. Dingman kemudian menegur Liolo yang sangat antusias akan bertemu dengan Chongyu dan mengkritik tentang ketampanan Chongyu hanya berdasarkan imajinasi Liolo saja. Liolo kemudian membalas Dingman dengan berkata, hanya dengan melihat tulisan Chongyu, dia sudah tahu kalau Chongyu pasti tampan dan keren. Mendengar hal tersebut, Yang Kan berkata bahwa penilaian seperti itu tidak masuk akal. Dingman dan Yang Kan kemudian saling memuji satu sama lain. Namun keduanya hanya terdiam setelah melihat Chongyu. Akhirnya, Liolo mengetahui bahwa pria yang dia temui di toko buku dan di perusahaan Wenhua adalah Chongyu. Liolo merasa sangat senang. Ternyata dia telah bertemu dengan idolanya. Dia pun kemudian meminta bantuan Geo memilih pakaian yang akan dia kenakan untuk wawancara dengan Chongyu. Melihat keduanya pergi, Dingman dan Yang Kan segera menyusun rencana. Keesokan harinya, Dingman dan Yang Kan pergi ke sebuah toko buku. Mereka berdua ingin datang ke sesi tanda tangan Chongyu. Namun untuk mendapatkan tiket masuk, harus membeli 100 buku.
Yang Kan akhirnya membeli buku-buku tersebut untuk mendapatkan tiketnya. 我只要签售会的门票。Saat melihat Chongyue secara langsung, Dingman dan Yang Kan kembali saling memuji satu sama lain, menganggap Chongyue tak lebih baik dari mereka. 根本就没你帅。真的也没你好。Dingman beranggapan semua orang dapat menjadi penulis, selalu menunjukkan wajahnya, menipu uang para gadis. Salah satu fans Chongyue mendengar apa yang dikatakan oleh Dingman. Dalam acara tersebut akan dipilih satu orang yang ada di sana untuk berinteraksi langsung dengan Chongyue. Semuanya beramai-ramai mengacungkan tangan untuk dipilih naik ke atas panggung, terkecuali Dingman dan Yang Kan. Karena merasa cemburu, melihat Lolo juga mengacungkan tangan, Yang Kan dengan cepat berdiri meminta untuk dipilih. 我 Yang Kan akhirnya terpilih dan naik ke atas panggung. Karena sebelumnya Chongyue tak pernah menunjukkan wajahnya, MC tersebut bertanya kepada Yang Kan, bagaimana dia membayangkan tentang sosok Chongyue. Yang Kan kemudian menjawabnya dengan berkata, dari tulisannya sudah tahu dia pasti tampan dan keren. Jawaban yang sama yang diucapkan Lolo saat berdebat dengan Dingman. 字里行间就能看出他的英俊潇洒。 Permainan selanjutnya, Yang Kan diminta untuk berpose mesra dengan Chongyue. Yang Kan menunggu Lolo pulang dengan alasan lupa membawa kunci. Lolo kemudian memperkenalkan Yang Kan kepada Chongyue sebagai teman serumahnya. Karena menganggap Yang Kan benar-benar mengidolakan Chongyue, Lolo meminta Chongyue untuk mengizinkan Yang Kan berfoto dengannya. Setelah itu, Lolo juga ingin berfoto dengan Chongyue. Belum sempat mengambil pose, Yang Kan sudah memotretnya. 这么快，你到底有？ Tak lama kemudian, Geo datang bersama Dingman. Chongyue kemudian mengajak mereka semua untuk makan siang. Karena sudah berbelanja, Liolo dan Geo balik mengundang Chongyue datang ke rumah mereka untuk makan bersama. Chongyue pun menyetujuinya, asal tak keberatan. Mereka berempat kompak menjawab dengan dua jawaban. Dingman dan Yang Kan menjawab keberatan, sedangkan Liolo dan Geo tak keberatan. 不介意。